Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Rahmah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dari Kampus TIP Islamiyah KP Paramangun. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang strategi pemilihan bahan ajar. Jadi di sini pengertian dari strategi pemilihan bahan ajar itu banyak para ahli yang menyebutkan tentang pengertian strategi pemilihan bahan ajar. Baiklah, di sini menurut Kozma dan Wofur bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya suatu tujuan pembelajaran tertentu. Nah, kemudian ada lagi dari para ahli Gerlach and Ellie bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkup pembelajaran tertentu, yaitu yang meliputi sifat, lingkup, urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Itu dari dua para ahli tentang pengertian strategi pemilihan bahan ajar. Kemudian selanjutnya, strategi pembelajaran yang dipilih oleh seorang guru hendaknya didasari dengan pertimbangan sesuai dengan keadaan atau kondisi atau situasi di lingkungan yang dihadapinya. Pemilihan strategi pembelajaran umumnya itu bertolak dari yang pertama, yaitu adanya rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ada analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, jenis materi pembelajaran yang dikomunikasikan. Kemudian yang keempat, baiklah cukup ada 3. Kemudian selanjutnya di sini menurut Sanjaya ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi di sini menurut Sanjaya menyebutkan beberapa strategi pembelajaran yang bisa dilakukan seorang guru sebelum melakukan suatu pembelajaran. Kemudian, jadi yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Kemudian strategi pembelajaran inquiry. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang terakhir, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Jadi yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori, itu pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi secara verbal oleh guru kepada siswa. Jadi itu strategi yang bisa dilakukan seorang guru untuk melakukan suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Jadi pembelajaran inquiry itu sendiri adalah metode belajar yang mendorong siswa untuk aktif mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Jadi lebih menekankan tujuannya itu langsung ke siswa. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu pembelajaran yang melibatkan masalah nyata atau simulasi yang menantang. Jadi ketika dengan materi pembelajaran dan kemudian diminta untuk memecahkannya. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu pembelajarannya itu langsung diterapkan jadi materi yang disampaikan itu sesuai dengan yang akan dipraktekkan. Jadi di sini contohnya, jadi ada seorang guru menunjukkan gambar tumpukan sampah di lingkungan padat penduduk. Nah, jadi
guru itu menunjukkan suatu gambar. Jadi gambar itu ada sebuah tumpukan sampah. Nah, tumpukan sampah itu di suatu lingkungan penduduknya itu padat. Nah, kemudian setelah itu siswa itu diminta untuk memecahkan permasalahan apa yang terjadi di suatu penduduk padat tersebut. Jadi kenapa masalahnya di situ penduduknya padat, kemudian sampahnya menumpuk, apa masalah utamanya? Apa karena penduduknya padat, atau karena mungkin kesadaran masyarakatnya itu belum ada atau kurang? Jadi siswa itu disuruh untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Baiklah, kemudian selanjutnya pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia dapat melibatkan perubahan terjadi tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Jadi konsep tersebut adalah teoretis dan dengan demikian tidak secara langsung dapat diamati. Terus kemudian pengembangan bahan ajar berkaitan dengan dua aspek mendasar, yakni skup dan sekuensi bahan ajar atau keluasan ruang lingkup bahan ajar dan tahap-tahap hierarkis bahan ajar. Skop atau ruang lingkup bahan ajar berkaitan dengan keluasan bahan ajar yang dipandang relevan untuk mengantarkan peserta didik menyampaikan tujuan. Dan kemudian sekuensi bahan ajar menyangkut tahapan-tahapan struktural bahan ajar dengan pertimbangan kapan bahan ajar perlu didahulukan atau diakhirkan untuk dipelajari siswa. Jadi yang pertama yaitu pengembangan sekuensi bahan ajar. Terdapat beberapa model, yaitu yang pertama sekuensi logis, kemudian yang kedua sekuensi psikologis, kemudian yang ketiga sekuensi historis, yang keempat sekuensi kronologis, kemudian yang kelima sekuensi kasual, dan yang terakhir sekuensi spiral. Nah, itu beberapa model-model sekuensi bahan ajar. Itu. Dan kemudian selanjutnya ada beberapa prinsip yang diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran. Jadi tidak hanya menentukan strateginya saja, tetapi ada juga. Jadi sebelum menentukan strategi, jadi kita harus adanya pemilihan pemilihan bahan ajar. Jadi kayak benar-benar harus ditentukan dulu prinsipnya itu. Yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Artinya yaitu keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi di sini yang maksudnya prinsip relevansi atau keterkaitan itu tadi. Jadi antara standar kompetensi dan kompetensi dasar itu saling bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip konsistensi, yaitu artinya keajengan. Jadi maksudnya di sini jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Jadi kalau yang ditentukan strategi pemilihan pembelajarannya 4, ya yang diajarkan itu ya harus melingkupi 4 itu, tidak boleh. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih gitu. Jadi harus sama-sama seimbang. Kemudian selanjutnya yang terakhir prinsip kecukupan, yaitu artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jadi hampir sama dengan prinsip konsistensi, yaitu harus sama-sama seimbang. Jadi awalnya pemilihan strateginya itu 4,
Jadi yang harus diajarkan itu pembelajaran bahan ajarnya itu harus 4. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Terus di sini prinsip kecukupan atau materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi materinya itu tidak blek, bahasa Jawanya langsung masukkan ke, atau bagaimana ya, jadi dikasih materi banyak padahal itu sudah melebihi dari strategi awal itu tadi ketika melakukan suatu pemilihan strategi pemilihan bahan ajar. Jadi sama-sama harus seimbang. Jadi ya tidak boleh berlebihan dalam memberikan suatu materi, ya juga tidak boleh kurang. Jadi harus pas, begitu. Jadi cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan, mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Jika ada kebenaran, itu hanya semata karunia Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.